Kondisi Pramana semakin menderita dan bahkan penyakitnya juga semakin parah gara-gara Radit berusaha untuk menguasai segala yang dipunyai oleh Pak Pramana, dan Pak Pramana tidak diberikan kesempatan sedikit pun untuk bisa dekat dengan Karina, dan bahkan Karina pun sekarang juga tidak bisa percaya dengan Pak Pramana, sehingga Radit akan jauh lebih mudah untuk menguasai harta milik Pak Pramana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Gak ngerti lagi deh ya Mimin dengan alur cerita dari sinetron Wanita Istimewa ini, karena memang sekarang ini gak ada tuh yang namanya kebaikan untuk orang-orang yang baik. Kita tahu kalau Pak Pramana sekarang udah sangat amat baik ya guys ya. Dia juga sudah membuktikan gitu kepada Reza, kepada Mirsa, kepada Ibu Desi, kalau dia ingin menjadi sosok ayah yang baik, sosok ayah yang bertanggung jawab untuk kedua anaknya. Dan dia juga ingin kembali bersama dengan Ibu Desi, ingin rujuk sama Ibu Desi karena ya dia ingin membalas semua kejahatan yang pernah dia lakukan dulu dengan kebaikan tentunya sekarang. Cuma memang dipersulit gara-gara tidak adanya restu dari Karina, karena Karina merasa dengan inginnya Pak Pramana untuk kembali rujuk dengan Ibu Desi itu akan membuat Bu Desi dan Mirsa ya jadi besar kepala dan memanfaatkan momen ini untuk bisa bisa dibilang mencuri dan mengambil semua harta dari Pak Pramana. Tentu Mirsa dan Ibu Desi jadi ragu ya guys ya untuk mau kembali bersama dengan Pak Pramana, apalagi Mirsa yang sebenarnya kan dia taunya bapaknya sudah meninggal dunia. Tapi setelah dia tahu Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia, walaupun sudah disakiti berkali-kali, dia memaafkan, dan itulah yang membuat Pak Pramana jadi sayang banget sama Mirsa. Namun ya itu permasalahannya ada pada Karina, karena Karina ini tuh benar-benar egois banget nih guys sekarang. Padahal posisinya Karina itu sudah sangat amat terdesak sekali loh. Kita tahu ya kalau Karina itu sekarang bermasalah hidupnya. Kita tahu kalau Karina itu benar-benar nggak bisa gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekarang. Dia berpikir ya sekarang ini orang-orang tuh nggak ada yang percaya sama dia, nggak ada yang berada di pihak dia. Bahkan pada akhirnya pun setelah dia tahu kalau Pak Pramana mempunyai anak lagi yang lain gitu ya, dan anaknya itu adalah Mirsa, kemudian dia iri sama Mirsa, dia bergantung kepada Radit, kemudian dia juga sudah mengikhlaskan sahamnya yang harusnya atas nama dia yang 40% itu ya, tapi malah diambil sama Radit tanpa sepengetahuan dia masih percaya. Dan pada akhirnya kebohongan Radit juga ketahuan lagi tentang Kenzo yang sudah dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri di mata hukum, di akta kelahiran. Nah, tentu kemungkinan harta tersebut akan diberikan kepada Kenzo itu sangat amatlah ada ya guys. Dan pastinya nanti si Sarah pun juga menuntut hal tersebut. Kebayang dong ya, Sarah itu segimana berusaha untuk menghancurkan Karinanya sekarang. Dan Karina sekarang sok-sokan berdiri sendiri. Dia hanya sayang sama Pak Pramana, tapi dia kesal Pak Pramana sayang sama Mirsa. Padahal sebenarnya kalau dia tetap mendengar kata-kata dari Pak Pramana yang sudah jelas-jelas sayang banget sama dia, ya tentu tidak akan terjadi hal-hal sebodoh sekarang gitu yang sudah dia lakukan. Sekarang kondisi Pak Pramana kita tahu sudah sangat amat ya memprihatinkan sekali. Sering kelelahan, sering sakit, kemudian kurang perhatian juga dari Karina. Di saat dia ingin butuh perhatian, perawatan, tapi ternyata gara-gara Radit punya 40% saham itu, dia jadi malah merasa punya kuasa, dan dia merasa kalau rumah itu tak lagi si Pak Pramana yang menguasai, dia juga bisa menguasai rumah tersebut. Dan Ibu Nurma juga semakin luar biasa sekali ya
meninggi, cara bicaranya, sombongnya, dan itu tuh bikin kita tuh jadi kesal sendiri gitu guys untuk nonton. Dan tentu ini akan berdampak kepada si Karinanya, karena ya semua ini kehancuran Pak Pramana juga, kemungkinan besar Pak Pramana bakalan hancur banget nih di tangannya Radit. Itu semua gara-gara si Karina sebenarnya, gara-gara Radit kan yang membuat Pak Pramana ini harus bertekuk lutut sama dia gitu. Tapi tentu saham milik si Mirsa masih ada ya guys ya, jadi Pak Pramana masih bisa dibantu sama Mirsa nih nantinya. Dan Karina ya mau gimana lagi, dia kan juga sudah memberikan saham tersebut, sudah memberikan hak dia kepada Radit. Dan dia merasa kalau Radit itu sayang banget sama dia, padahal ya dia tuh sudah berkali-kali dibohongi, tapi Karinanya percaya-percaya terus kan sama Radit. Jadi ya mau gimana lagi, kita lihat saja apa yang akan terjadi pada Karina setelah ini. Mimin yakin apa yang ditakutkan Karina itu sebenarnya bakalan terjadi, di mana Radit sebentar lagi akan meninggalkan Karina. Kita tahu kalau Karina itu kan gak punya apa-apa ya gak bisa punya anak, kemudian punya suami kok ya pembohong sekali, punya mertua juga jahatnya minta ampun. Dan ya nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah ini. Karina pasti bakalan hancur. Dia akan melihat papanya mungkin meninggal dunia gara-gara Radit dan Ibu Nurma yang berusaha untuk menghabisi nyawanya Pak Pramana. Kemudian ketika nyawanya Pak Pramana habis nih, udah meninggal dunia nih Pak Pramana, harta Pak Pramana bakalan dia ambil. Sisalah 40% punyanya Mirsa itu. Sehingga nanti cuma Mirsa yang akan bisa membantu Karina. Kita tahu kalau Karina ini yang gak punya apa-apa setelah semua hartanya dirampas sama Radit dan Ibu Nurma. Dan sebentar lagi pun Radit kemungkinan juga akan menikah sama Sarah. Nah, mau apa lagi si Karina? Mau minta tolong kepada siapa lagi? Dia kan gak punya siapa-siapa. Kalau Pak Pramana meninggal, ya ke siapa lagi dia mau minta tolong, ya kan? Kalau nggak sama Mirsa, karena cuma Mirsa dan Bu Desi yang baik sama Karina. Nah, jadinya Karina nih yang harus sadar, jangan jadi gila, jangan jadi ODGJ, jangan jadi stres. Karena semakin stres Karina, semakin banyak irinya sama Mirsa, ya akan semakin hancur hidupnya. Jadi tolonglah Karina jangan banyak ulah. Apalagi di episode hari ini dia lagi-lagi menyakiti Mirsa. Mirsa itu kan diminta nih sama Pak Pramana untuk pergi ke rumah merawat dia. Karena Pak Pramana merasa kalau ada Mirsa, ya dia jadi agak tenang gitu. Ada 2 anak perempuan dia yang mengurus dia. Tapi sayangnya ada obat yang semestinya dimakan tuh 1 sehari gitu sama Pak Pramana, tapi tiba-tiba ada 2 obatnya. Nah, si Karina berpikir kalau itu adalah akal-akalannya Mirsa, karena Mirsa pengen si Pramana ini meninggal dunia cepet agar nanti dia menguasai seluruh harta dari Pak Pramana. Itu yang ada di pikirannya Karina. Tapi Karina menutup mata kalau sebenarnya ya itu semua adalah ulah dari Ibu Nurma dan Radit mungkin ya guys ya. Karena Radit ini kan sudah sangat amat takut ya. Takut sekali gitu kalau saham yang 40% itu bakalan diambil alih lagi oleh Karina. Karena kan dia juga sudah ngancem Radit juga nih. Gara-gara kesel ya Radit meng-ACC akte kelahirannya si Kenzo. Nah, jadi Radit ya mau gak mau harus melakukan cara licik agar nanti Karina melampiaskan kemarahannya itu sama Mirsa terus. Dan benar aja dia marah-marah sama Mirsa, bahkan mendorong Mirsa sampai Mirsa terjatuh dan ya mengusir Mirsa dari rumah. Lagi-lagi Pak Pramana tentu akan mendapatkan hal yang buruk di rumah tersebut. Karinanya gak ada, Pak Pramana akan dijahatin sama Ibu Nurma, akan diancam sama si Radit, dan siap-siap saja nanti kondisi Pak Pramana akan semakin parah. Pak Pramana kan waktu itu mau rujuk sama Ibu Desi karena dia juga nggak tahan ya guys ya kondisinya seperti ini. Siapa yang mau ngerawat dia? Orang Karina juga nggak akan bisa gitu merawat Pak Pramana sendirian. Dan harus Bu Desi, karena Bu Desi itu sudah sangat amat kenal sekali dengan Pak Pramana. Coba aja kalau nggak ada Bu Desi, wah udah kacau banget nih hidupnya Pak Pramana mungkin. Dan bahkan Pak Pramana ya nggak akan ada yang bisa menolong gitu. Makanya si Karina ini kebanyakan gaya ya. Padahal kalau ada Bu Desi di sana, ada Mirsa di sana, hidup dia pasti akan lebih baik gitu.
Karena kasih sayang Mirsa dan Bu Desi kepada Pak Pramana dan bahkan kepada Karina pun pasti akan pol-polan. Kita tahu baiknya Bu Desi itu seperti apa. Jangan tanya sakitnya Bu Desi selama ini tuh seperti apa. Bahkan sudah disakiti sama Pak Pramana, sekarang dia masih tetap mau rujuk karena dia saking lembut hatinya. Begitupun dengan Mirsa yang sudah diajarkan lembut hatinya. Dan siap-siap saja sebentar lagi kita akan melihat kehancurannya Karina. Dan kebayang dong ya gimana hancurnya Karina ketika dia diceraikan sama Radit dan Radit malah nikah sama Sarah. Ya walaupun memang kita masih berharap Sarah ini secepatnya bisa terbongkar kebusukannya, tapi kayaknya agak lama nih guys. Karena ya kita tahu lah si Sarah ini tuh liciknya ampun-ampunan, ditambah lagi dengan kelicikannya si Felisa sekarang yang membantu dia juga untuk menutupi kebusukannya si Sarah ini. Dan Ranti, kalau bisa Ranti udah stop jadi jahat. Kalau emang mau jadi orang baik ya mudah-mudahan Ranti akan bisa didekatkan dengan sosok laki-laki yang baik seperti Devan gitu ya nggak sih? Karena Devan itu kalau Rantinya baik nih, kalau Rantinya mantul banget gitu ya sifatnya, perannya, baiknya, pokoknya dia berubah 180 derajat, pasti Devan akan bisa jatuh cinta sama Ranti dan akan menganggap kalau Ranti itu jauh lebih bagus, lebih mantap dan cocok untuk dia dibandingkan Mirsa. Udah gak sabar untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.